Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah shaimin wa shaimat rahimakumullah, para bapak, para sedaya, para ibu ingkang kula mulyakaken. Alhamdulillah bi'aunillah wa taufiqih, dengan pertolongan dan taufik serta hidayah dari Allah, hari ini kita sudah melewati hari yang ke-29 dari bulan suci Ramadan. Hari yang terakhir dari puasa di bulan suci Ramadan, walaupun masih harus menunggu keputusan atau ketetapan dari pemerintah terkait dengan akhir Ramadan atau awal Syawal. Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya mengatakan, "Idza kana akhirul lailah min Ramadan bakatis samawati wal ard musibah li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Qila ayyi musibatun hiya? Qala zihabu Ramadan fa inna ta'awat fihi mustajabah was sadaqah maqbulah wa du'a mustajab wal azab madfu. Jika Ramadan sudah berakhir seperti hari ini, kata Nabi, langit dan bumi semuanya sama-sama menangis. Langit bumi menangis. Sudahkah kita juga melakukan demikian ketika Ramadan berakhir? Dikatakan hari ini ada musibah, terjadi musibah, kata Rasulullah SAW. Spontan bagian sahabat bertanya, musibah apa itu ya Rasulullah? Bencana apa itu ya Rasulullah? Qala dhihabu Ramadan, yaitu perginya bulan suci Ramadan, berakhirnya bulan suci Ramadan. Mengapa? Karena li'anna da'wat fi mustajabah. Doa-doa di bulan Ramadan itu tidak pernah ditolak oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Sedekah yang kita keluarkan mudha'afah, dilipat gandakan pahalanya, dan al-azab madfu, siksa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah, doa semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itu, masyaallah hadirin rahimakumullah, hari ini marilah kita mendengarkan dengan seksama fatwa daripada Akhirul Kiram Kiai Saleh Ramli terkait dengan akhir daripada bulan Ramadan ini, kapan dan kapan kita berhari raya. Karena memang hadis Nabi mengatakan sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah dan berhari rayalah karena ru'yatul hilal, melihat bulan. Apakah hari ini bulan bisa dilihat walaupun kalender sudah mengatakan hari ini kita berakhir Ramadan? Untuk lebih jelasnya, marilah kita dengarkan tausiah beliau terkait dengan itu. Hari ini alhamdulillah sudah hadir di tengah kita Kiai Saleh Ramli. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan nanti benar-benar menjadi ilmu yang manfaat. Amin amin Allahumma amin. Amin Allah. Oleh karena itu kami persilakan, tafadhol ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para kiai, para asatidz, wabil khusus akhina fillah Kiai Al-Had Salim Khalil dan jajaran Nazir Ta'mir, semua para jamaah Masjid Al-Muhajirin
yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah menakdirkan saya dan panjenengan semua bisa bertemu yang kemarin jadwalnya belum ditakdirkan ketemu, jadi karena keliru melihat jadwal, jadi tahun 2022 masih tetap ada di WA-nya Kiai Salim. Saya lihat, oh jadwal saya hari Senin, jadi HP saya letakkan, saya tinggal ke masjid. Jadi setelah datang dari masjid jam 7 saya lihat kok ada sekitar 30 panggilan dari Kiai Salim, dari Pak Haji Hanafi dan Pak Samsudin. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang tema yang sudah tertulis ada di jadwal, yaitu hisab dan ru'yah. Perlu kita pelajari dari Al-Quran dan hadisnya, kemudian bagaimana dari Quran dan hadis itu kemudian diijtihadi oleh para mufassir, ahli tafsir, dan para muhaddits, ahli hadis, juga para mujtahidin di dalam kitab fikih. Kemudian kapan ilmu hisab yang secara sharih tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis kemudian muncul dalam fikih mazhab Syafi'i tetapi tidak muncul di dalam mazhab Hanafi. Dasar awal bulan Qamariyah itu berbeda dengan bulan Syamsiyah. Kalau bulan Syamsiyah itu Januari, Februari, Maret, April, itu yang digarap hanya Februarinya, Kabisah dan Basito. 4 tahun sekali 29. Karena perjalanan matahari itu wasyamsu tajri limustaqarrillaha dzalika taqdirul azizil alim. Matahari berjalan itu seperti ada relnya, ada deratnya. Itu dalam 1 tahun Masehi ada 365 hari, tapi ada lebihnya berapa menit. Lebihnya itu dikumpulkan dalam 4 tahun jadi 1 hari. Makanya 4 tahun sekali, Februari itu 29. Kalau 29 maka jumlah harinya adalah 366. Berbeda dengan tahun Qamariyah. Kalau tahun Qamariyah itu yang dilihat itu matahari dan rembulan. Ya, tapi dikatakan Qamariyah. Dan ini ilmu hisab tidak bisa menentukan, tidak punya rumus, tidak ketemu rumusnya. Kalau Ramadan itu berapa hari, itu enggak bisa dipastikan. Kenapa? Kalau hisabnya mungkin
hitung-hitungan meramal itu bisa, kurang 1000 tahun bisa. Tetapi masalahnya hisab itu kekuatannya di dalam fikih itu tidak bisa digunakan dasar isbat. Jadi sidang isbat itu sebetulnya hasilnya sidang isbat itu ada 2. Kalau kita sesuaikan kata isbat bahasa Arab, bukan isbat bahasa Indonesia. Isbat bahasa Arab itu artinya adalah meresmikan ru'yah yang dihasilkan, yang dilihat oleh saksi. Jadi ada saksi melihat bulan malam 30, kemudian hasil penyaksiannya diterima oleh hakim, dalam hal ini Menteri Agama. Lah hasil penyaksiannya itu diisbat, diterima laporannya, penyaksiannya diisbat, diresmikan, ditetapkan kalau besok adalah tanggal 1 berdasarkan ru'yah. Itu namanya isbat. Kalau sidang isbat, para saksi ditanya, misalnya, apakah dari sekian saksi ada yang melihat? Tidak ada sama sekali. Ini bukan isbat namanya. Namanya istikmal. Lah ini perlu dibedakan. Jadi fa in humma alaikum fa akmilul iddah salasina yauman. Itu. Bila melihat bulan terhalang awan tidak berhasil, fa'akmilul iddah, maka sempurnakan hitungan hari dalam 1 bulan itu salasina menjadi 30. Nah itu namanya hasilnya sidang, namanya bukan isbat tapi istikmal. Lah nanti malam ini jenengan perhatikan ya sidang isbat apabila ditayangkan di televisi. Kalau ada saksi yang berhasil melihat, kemudian oleh hakim diterima dan ditetapkan, berarti besok 1 Syawal jatuh pada hari yang ke-30-nya Ramadan. Berarti hari ke-30 dinyatakan tidak ada, dan 30 dijadikan tanggal 1 berdasarkan ru'yah, itu baru namanya isbat. Ya. Kalau nanti ini tidak ada yang kelihatan bulan, pengumumannya isinya oleh karena tidak ada yang berhasil melihat bulan, maka pemerintah menyatakan, bukan mengisbat, 1 Syawal jatuh pada hari Kamis dengan keputusan istikmal, menyempurnakan Ramadan menjadi 30. Namanya istikmal. Kaitannya isbat dan istikmal dikaitkan dengan hisab. Dalam mazhab Syafi'i, hisab itu muncul dari mana? Gini, kalau Al-Qur'annya tidak ada hisab, kecuali hisab dalam arti dalam arti menghitung ada, tapi hisab dalam arti menetapkan awal bulan itu tidak ada. Kalau Al-Qur'annya faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan di antara kamu menyaksikan asyahra. Asyahra itu rembulan
rembulannya Ramadan ketika terbenamnya matahari. Nah ini, jadi melihatnya itu ke barat. Melihatnya ke barat. Melihat rembulan ketika matahari terbenam. Kalau untuk memahamkan ke anak-anak kita itu gimana sih caranya ru'yatul hilal itu? Ru'yatul hilal itu melihat balapane bulan ambek srengenge. Itu sebetulnya dari siang itu sudah bisa dipantau. Kecepatan dalam pandangan mata lebih banter matahari. Sekarang ini kalau jenengan saksikan, terbitnya itu lebih dulu rembulan. Rembulan terbit, matahari terbit. Tapi kemudian terkejar. Terkejarnya ini jejer di mana itu? Namanya ijtima. Nah, kalau jejernya itu kisaran jam 12 siang, nah ini kisaran jam 12 siang, berarti balapan terbenam ke finishnya itu terbenam. Jadi startnya itu jejer, finishnya terbenam. Lah tidak sembarang orang bisa melihat. Jadi kalau mau ikut tim ru'ya ya harus paham ini dulu ya. Jadi enggak kemudian langsung ikut, mau ikut ru'yatul hilal gimana caranya. Nah, jadi gini, kita lihat jadwal sepanjang masa dulu. Ya, untuk menyesuaikan. Ini umum tanggal berapa? Aprilnya 9 ya. Jenengan lihat jadwal sepanjang masa 9 April itu terbenamnya matahari jam berapa? Ya. Itu dilihat jam 5 berapa menit. Ini setiap hari harus dicek kita kalau akan melihat hilal. Kenapa? Tempat kita untuk ru'ya itu cocok enggak dengan jadwal sepanjang masa? Itu dulu. Coba loteng saya ini cocok enggak? Istiwa jam berapa? Nah, kalau istiwa pasti cocok ya. Kenapa? Dimanapun tempat kalau istiwa pasti cocok ya, karena melihatnya ke atas. Jadi persis pertengahan siang itu kapan? Itu namanya istiwa. Nah, tapi kalau terbenam, tempat kita ini harus 0 derajat, harus benar-benar datar. Cocok enggak loteng saya untuk melihat terbenamnya matahari? Jadwal sepanjang masa jam berapa? Tanggal 9 April. Nah, dilihat 5:33 misalnya. Dilihat di loteng kita, ternyata jam 5:25 kok sudah terbenam. Wah, berarti ini masalah ini loteng saya ini. Iki durung wayahe terbenam, cuma ketutupan gunung iki lah, ndak cocok kan ya. Atau ternyata tempat kita terlalu rendah. Tanahnya itu begini. Akhirnya belum waktunya terbenam sudah terbenam. Ada lagi, wong jadwal sepanjang masa itu jam 5:33 terbenamnya. Ada orang melihat rembulan, loh jam 5 kok wis terbenam. Pancen ndelok ini jero sumur. Ya terbenam ya. Nah, itu tempat itu harus cocok.
Atau jadwalnya jam 5.33 sampai jam 6 kok enggak terbenam. Lotengnya terlalu tinggi. Ya sama dengan ada di pesawat melihat terbenam ya. Enggak maghrib kan itu ya. Nah, itu yang pertama. Makanya cari tempatnya ru'yah itu kan tempat-tempat tertentu. Nah, itu baru nomor 1. Lah ru'yah itu melihat balapan matahari terbenam setelah kita cek tempatnya sudah cocok. Nah, baru ngecek terbenam apa ketika matahari terbenam bulannya ini kalah. Nah, kalah ini belum tentu terlihat. Kalau kalahnya sedikit tidak bisa dilihat. Jenengan melihat motor GP balapan itu kalau ke finish itu selisihnya sedikit kan tidak bisa sing menang iki kan tidak bisa kan ya. Nah, tidak bisa. Loh, matahari dan rembulan juga gitu. Terlalu sedikit. Nah, tidak bisa. Itu namanya ini kalau hadisnya kan sumu liru'yatihi. Ya, Al-Qur'annya barang siapa yang melihat. Ya, kalau hadisnya sumu berpuasalah Ramadan liru'yatihi karena melihat bulan. Wa aftiru berhari raya ya. Kata tadi itu sudah disebutkan oleh Kiai Salim. Wa aftiru dan berhari rayalah liru'yatihi karena melihat bulan. Nah, jadi tidak sekedar kalah. Kalau sekedar kalah, asar itu sudah kelihatan kalau kalah. Tapi ini tidak bisa dijadikan dasar. Oh, sudah jelas menang wis. Ya, mataharinya. Ini tidak bisa kalau belum maghrib. Karena ru'yah itu ada di maghrib, ada di terbenam. Nah, dulu sidang isbat itu ada anggota yang enggak paham. Saya nonton di TV. Ya. Ditanya, kelihatan bulan, kelihatan. Disumpah berani. Begitu ditanya, sampean kelihatannya jam berapa? Ya. Kelihatannya jam 5.20. Loh, maghribnya jam berapa? 5.30. Ya sik turu ngapalah. Ya. Ya mesti saja kalau asar ya kelihatan. Ya, kelihatan mataharinya kelihatan, rembulannya juga kelihatan. Bukan itu, ru'yah itu nunggu matahari terbenam sempurna baru lah itu bulannya. Nah, itu namanya tanggal 1. Oleh karena itu ini jadi beberapa pendapat. Ini munculnya hisab mana? Munculnya hisab itu dari hadis sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat bulan, berhari rayalah karena melihat bulan. Terusannya itu fa in humma alaikum. Bila kamu melihat bulan terhalang awan, lanjutannya itu ada 2 riwayat. Kalau ru'yah enggak berhasil, 1 riwayat fakdurulah, 1 riwayat fa'akmilul iddah. Kalau tidak berhasil, ya sudah, enggak usah berhari raya, ya nambahi 1 hari. Nah, gitu. Tapi satu hadis mengatakan kalau tidak berhasil maka kira-kiralah, fakdurulah, kira-kiralah. Loh, kira-kira itu ulama mazhab Syafi'i maksudnya kira-kira itu ya ilmunya ngira-ngira. Ada ilmu hisab, ada falak.
Hisab saja itu banyak kitabnya. Kalau jenengan punya digital falak itu di digital falak ini ada 9 kitab yang dipakai. Ini kebetulan hasilnya sama. Biasanya ada yang selisih. Makanya kadang-kadang kalender beda, itu hisab dan hisab beda. Karena perbedaan kitab. Ini kebetulan sama. Semuanya hisab hari rayanya besok. Tapi jangan mendahului karena ru'ya kita selesaikan dulu. Sudah. Nah, gini. Nah, itu yang dimaksud ru'ya tadi itu, melihat rembulan ketika matahari terbenam. Kira-kira kalau misalnya hisab gak dipakai, kita pakai ru'ya, itu kira-kira pasti sama ataukah masih mungkin beda? Jawabannya, walaupun ru'ya yang dipakai bisa beda. Sama sebaliknya, misalnya kita tidak pakai ru'ya, pakai hisab, sudah pakai hisab saja, tetap masih dimungkinkan beda. Jadi perbedaan itu bisa antara hisab dan hisab, bisa perbedaan itu antara ru'ya dan ru'ya. Loh kok bisa ru'ya dan ru'ya beda? Nah, apa nanti celahnya itu perbedaan? Nah, kita selesaikan ru'ya dulu. Tadi itu kan melihat rembulan ketika matahari terbenam. Pertanyaannya, terbenamnya Indonesia ini jamnya sama apa tidak? Ah, tidak sama. Tidak sama. Jadi tadi itu kan gini, rembulan terbit dulu, matahari ngejar, ya, jejernya ada di daerah mana? Nah, jejer ini kadang-kadang di daerah timur, jejer ini kan jadi terbenam kan. Tapi kita yang ada di Pasuruan melihatnya masih jam 12. Tapi daerah timur jejer ini kan terbenam. Iya. Negara mana kira-kira? Kita jam 12, negara mana kira-kira yang sudah maghrib? Nah, berarti di daerah timur ketika matahari ini jejer dengan rembulan, ini di sana maghrib, berarti kira-kira kalau jejer bulannya terlihat apa tidak? Tidak. Berarti daerah sana tidak boleh hari raya. Karena rembulannya enggak kelihatan. Tapi daerah kita karena matahari terus semakin cepat, Pasuruan akhirnya terbenam matahari, rembulannya kelihatan. Hari raya sudah di Pasuruan. Semakin ke barat, matahari semakin jauh meninggalkan rembulan. Maka rembulannya semakin besar. Karena melihat rembulan itu ke barat, berarti kalau Pasuruan terlihat, daerah barat pasti kelihatan. Maka hukum fikihnya, di mana daerah sudah diisbat, diresmikan ru'yah, ditetapkan ru'yah oleh pemerintah, maka ke baratnya wajib ikut. Wajib. Oh, Pasuruan berhasil ru'yatul hilal. Kemudian hakim Pasuruan mengisbat Pasuruan sudah hari raya. Loh, Bangil, ya wajib. Surabaya,
wajib ya. Pasuruan wis kelihatan, yang Gresik ya tambah besar terus tambah besar. Ke Mekah terbenamnya selisih berapa jam? 4 jam, ya tambah besar. Jadi kalau di mana daerah itu ru'ya, ke baratnya pasti sudah. Karena mataharinya terus tambah meninggalkan. Lah yang bermasalah ke timurnya. Iya kan? Kalau daerah barat terlihat, timur pasti apa tidak pasti? Tidak pasti. Pasuruan terlihat, kata orang Probolinggo, Pasuruan wis riyo. Nah, oleh melok apa ndak iki Probolinggo lah. Semua tadi yang ru'ya di Probolinggo ndak ada yang terlihat karena terlalu tipis masih dari Probolinggo. Tapi Pasuruan agak besar sedikit kelihatan. Boleh ndak Probolinggo ikut hari rayanya Pasuruan? Lah ini ulama fikih ada 3 pendapat. Untuk ke timurnya. Jadi yang jadi masalah ini ke timurnya. Kalau daerah itu sudah diisbat ru'yahnya, ke timur itu batasnya mana? Pendapat pertama mengatakan kalau ru'yah itu melihatnya ke barat, Probolinggo mau ikut, coba dibalik. Kalau terbit matahari menyaksikannya kemana? Ke timur. Dibalik sekarang. Orang Probolinggo kalau menyaksikan matahari terbit, kira-kira matahari orang Probolinggo kelihatan matahari terbit, Pasuruan kelihatan terbit juga apa tidak? Sama. Lah kalau sama, monggo sekarang dibalik, berarti kalau Pasuruan ru'ya, Probolinggo ikut. Ya jaraknya dekat ya. Mungkin 30 kilo. Ya. Yang matahari terbit baratnya mana yang bisa sama itu. Dekat. Pendapat kedua, yang boleh ikut itu ke timur itu masafatul qasri. Jadi sekitar 100 kilo. Pasuruan ru'ya. Ke timurnya tambah saja 100 kilo. Keraksan. Ya. Banyuwangi enggak boleh. Banyuwangi kok terlalu ya, enggak boleh. Pendapat kedua. Berarti pendapat satu, pendapat kedua enggak bisa untuk menyatukan Indonesia. Enggak bisa dipakai untuk di Indonesia. Kenapa? Sabang Merauke jauh berapa ribu kilo. Banda Aceh sama Papua. Pendapat ketiga mengatakan di mana ada daerah kelihatan bulan diisbat seluruh dunia boleh ikut. Nah ini baru menyatukan Indonesia, bukan menyatukan Indonesia saja ini ya, sedunia. Lho lek ngono melok iki ae katanya. Melok nang Mekah riyo gitu ya. Lho di Mekah besok katanya. Ya silakan ikut Mekah, tapi awal Ramadannya juga ikut Mekah. Awal Ramadannya Selasa, mau hari raya ikut Mekah. Ini ru'yah dan ru'yah bisa beda. Ya, bisa beda. Ini namanya perbedaan ru'yah dan ru'yah. Ru'yah yang diisbat masih beda.
ru'yah yang ditetapkan oleh pemerintah. Masih bisa beda karena perbedaan daerah. Ya, makanya biar tidak kaget. Jadi gini itu salah, saudara. Kalau ada omongan di masyarakat itu, riyo kapan? Berarti itu tuh NU. Itu tidak benar. Ya. Walaupun sama NU-nya, walaupun sama Muhammadiyahnya, bisa beda. Kalender dan kalender bisa beda. Ru'yah dan ru'yah juga bisa beda. Ini ru'yah dan ru'yah bisa beda. Karena tadi itu perbedaan daerah ke timur. Ya. Lah sekarang saudara, saya selesaikan ru'yah dulu. Kalau ikut pendapat ketiga, sedunia dijadikan satu, bisa. Tapi harus konsekuen. Awal Ramadannya juga akhir Ramadannya. Loh ini kita ini setengah-setengah. Setengah-setengah. Awal Ramadan ikut ru'yahnya Indonesia. Iya. Tapi kalau berangkat umroh di Mekah hari raya ikut sana. Kan itu kan ya. Awal Ramadannya Mekah kapan? Senin. Indonesia kapan? Selasa. Kata yang berangkat umroh, ojo budal durungi Ramadan. Apa Senin di kono. Nunggu poso dhisik aja. Wah, posonya ikut Selasa. Kedengaran di Mekah itu hari rayanya Rabu. Indonesia Kamis. Umroh ae kata. Meme riyo katanya. Sana. Umroh ke sana. Hari rayanya Rabu. Loh, sampean poso pirang dina? 28 kata. Jadi walaupun puasanya 28, kalau berangkat ke daerah 29-nya sudah hari raya, wajib ikut hari raya. Loh, kebenaran katanya. Tidak boleh kebenaran. Hukum syariat tidak ada puasa itu 28, tidak ada. Makanya fikihnya mengatakan kapan orang itu puasanya 28 pindah ke daerah lain sudah ru'yah wajib ikut hari raya tetapi wajib qadha 1. Setelah hari raya ngodoi 1. Loh kalau teman saya di Sidogiri itu beda. Sebelum Ramadan berangkat ke Mekah. Ya, ngebel, Pak, puasanya Senin sini, gimana kalau saya ikut Indonesia? Ya enggak oleh gitu ya. Akhirnya puasa Senin. Terus tengah-tengah Ramadan pulang ke sini. Pulang ke sini itu mikir-mikir katanya. Ustaz, kalau di Indonesia nanti hari rayanya Kamis, posoku kan 31. Terus kenapa kan? Kata saya. Kan 31 Ustaz, apa? Ya ndak apa-apa, syukur ndak 32 gitu. Jadi khawatir puasanya itu 31. Kan jadi bisa jadi kan. Kalau nanti ndak ru'yah di Indonesia di sini pemerintah mengatakan hari raya Kamis, akhirnya yang umroh awal Ramadan Senin kan puasanya 31. Ya apa itu?
itu diterangkan di dalam kitab Majmu'nya Imam Nawawi. Sama dengan tadi itu 28, 29-nya wajib hari raya, berarti hukumnya orang itu pindah ke tempat itu wajib ikut tempat. Ya. Jadi kalau dari sana awal Ramadan pindah ke Indonesia, walaupun 31 juga harus ikut Indonesia. Ndak gelem hari raya Kamis Bali omah. Tetapi ada pendapat kedua. Ya, pendapat kedua. Kalau sudah 30 kok pindah ke tempat lain belum hari raya. Pendapat kedua di dalam kitab Majmu' itu wajib hari raya. Tadi sembunyi-sembunyi ya, belum waktunya. Jadi mokel saja, nanti sholatnya besoknya. Itu kodok namanya. Sholatnya kodok gabung ke sholat ada. Sudah, saya singkat. Habis waktunya. Dilanjutkan besok, khawatir sudah hari raya. Ya. Ini masih ru'yah dan ru'yah. Sekarang bagaimana kalau kita mengamalkan hisab? Hisab ini mazhab Syafi'i yang pakai hadis fa in humma alaikum fakdurulah. Kalau melihat bulan tidak berhasil, maka kira-kirakanlah. Jenengan pahami kalimat hadis ini. Bila melihat bulan tidak berhasil, maka kira-kirakanlah. Terus, kalau berhasil, apakah kira-kirakanlah? Ya tidak. Berarti hisab itu di mazhab Syafi'i dipakai kalau tidak ada ru'ya. Kalau ada ru'ya, ya tidak usah. Untuk apa? Hisab itu perkiraan cuaca. Ru'ya itu pembuktian. Kata perkiraan cuaca, besok bukul permai tidak hujan. Oh ya wis nang gawa payung. Ternyata besok deres. Ya. Loh ya apa iki? Hisab perkiraan cuaca ndak udan. Tapi deres. Tetep payungan apa ndak? Ya. Lah ini ya tetap yang kalah perkiraannya. Gimana? Ya namanya perkiraan. Ya. Namanya perkiraan. Wong jadwal sepanjang masa itu loh tidak pernah meleset. Itu suatu ketika akan meleset. Ketika Dajjal datang. Ketika Dajjal datang mataharinya itu lambat. Sehari 12 jam itu menjadi 12 bulan. Sampai di kitab fikih, loh lah sehari 12 bulan. 3 bulan itu masih seperti jam 9. Loh lah ngono enak sholatnya setahun. Mek limon. Pada saat itu jadwal sholat ndak ikut matahari, ikut jam. Jadi tetap 24 jam itu 5 sholat. Nah gitu. Jadi tidak menjamin perkiraan atau hisab yang begitu hebat. Tidak menjamin. Yes, kita bahas hisab. Kalau hisab dan hisab. Jadi gini, kekuatannya hisab itu tidak untuk isbat. Itu bedanya. Kenapa? Karena hadisnya kalau ada ru'ya, ya ru'ya. Kalau tidak ada ru'ya, baru hisab.
Makanya nggak boleh tak isbat katanya hakim. Apanya yang diisbat? Oh, nggak ada ru'yah. Nggak bisa. Kalau ru'yah tidak berhasil, baru muncul hisab. Sudah. Jadi gini, kalau tabrakan ru'yah dan hisab, tidak bisa tabrakan ru'yah dan hisab. Misalnya hisabnya semua Rebu kan ya, besok. Ternyata nanti benar kelihatan. Perkiraan hisab malam Rebu kelihatan. Ternyata kelihatan. Akhirnya hari rayanya kan sama. Lah berarti yang kuat kenyataannya apa perkiraannya? Kenyataan. Perkiraan cuaca besok hujan. Benar hujan. Oh, ya tepat wis. Ya kan itu kan ya. Tidak ada masalah. Jadi kalau yang hisab ini nanti dan kebetulan nanti ru'yah, selesai, tidak ada masalah. Lah, kalau ternyata hisab ini perkiraannya nanti, tapi tidak berhasil ru'yah, cocok apa enggak dengan hadis? Kalau tidak ada ru'yah nanti, maka silakan pakai hisab. Benar enggak? Berarti hisab itu selalu benar kalau mendahului. Ya. Jadi kalau mendahului pasti benar. Kenapa? Kalau mendahului itu kan kemungkinannya antara isbat dan istikmal, kan itu kan ya. Kalau mendahului berarti nanti cocoknya enggak isbat. Kalau hisabnya di belakang, hisabnya kok cocok dengan istikmal. Lah ini yang harus ditinggal. Ada garapan hisab 9 hisab misalnya, kok hari Kamis, malam Rebu kok ru'yah. Lah maka hisabnya harus ditinggal. Kenapa? Karena hisab berlawanan dengan ru'yah. Sama dengan perkiraan cuaca tidak hujan kok hujan. Ya jiki naik fayunge, kan itu kan ya. Jadi hisab wajib ditinggal kalau ada isbat. Hisabnya berarti di belakang. Kalau hisab di belakang, pemerintah kok di depan, wajib. Yang ahli hisab wajib meninggalkan hisabnya. Karena perintah hadis itu silahkan memakai hisab kalau tidak ada ru'yah. Berarti jangan hisab itu dipakai kalau mendahului. Berarti artinya hisab berlawanan dengan istikmal. Ya, paham ya? Kalau berlawanan dengan istikmal, silahkan yang memakai hisab dan yang percaya, monggo. Berarti misalnya nanti itu ada yang langsung hari raya, benar. Benar, kalau ada ru'yah berarti cocok dengan ru'yah. Kalau tidak ada ru'yah berarti lawannya adalah istikmal. Jadi hisab yang besok hari raya itu mesti benar. Kenapa? Karena kemungkinannya 2. Mungkin cocok dengan ru'yah, mungkin berlawanan dengan istikmal. Tapi kalau hisabnya ada di belakang, tidak bisa. Hanya cocok kalau tidak ada ru'yah. Sekarang kalau tidak usah ru'yah ya apa? Langsung hisab saja. Apakah kalau langsung pakai hisab pasti sepakat? Belum tentu. Di mana kemungkinannya kalau hisab dan hisab bisa berlawanan? 1, karena perbedaan kitab. Kitab hisab itu bisa beda. Cuma bedanya ya enggak banyak. Beda detik.
Saya nggarap hisab, jadwal sepanjang masa itu jenengan teliti, ada beda detik, ya 5.30, ada yang 5.33, ya ada. Itu kadang beda detik itu menentukan. Lah ini perkiraan hisab saya, matahari terbenam ini selisihnya bulan 2 derajat. Kata hisab yang satunya 1 derajat 59 kurang 1. Karena derajat itu 60. Loh 1 menit tapi menentukan. Dalam ilmu hisab, 1 karena beda kitab bisa beda. Nomor 2 karena kaidah menentukan besok tanggal 1 itu ada 3 pendapat. Hitung-hitungan hisab matahari terbenam, rembulan tidak terbenam itu bisa dinyatakan tanggal 1 itu selisihnya berapa derajat. Ada yang mengatakan yang penting ada selisih besok tanggal 1. Ini yang dipakai metode Nensewu. Kalau jenengan lihat di YouTube itu metode yang ditetapkan oleh Muhammadiyah. Sekarang memakai metode wujudul hilal. Apa maksudnya wujudul hilal? Yang penting ada selisih. Walaupun 0, menurut hisab saya, matahari terbenam rembulan sudah tertinggal. Ya sudah besok tanggal 1. Walaupun ini tidak mungkin dilihat karena hanya 0, Nah ini beda kaidah. Kaidah menetapkan tanggal 1. Kaidah kedua, tidak setiap selisih itu bisa ditetapkan tanggal 1. Selisih yang bisa tanggal 1 itu selisih yang kira-kira bisa terlihat. Berapa? 2 derajat. Nah, hisab dan hisab sudah beda. Lah, yang kita dengar sekarang pemerintah Indonesia, Brunei, Malaysia, sepakatnya selisihnya berapa derajat? Lah 3, beda lagi kan? Jadi ini namanya hisab dan hisab. Jadi walaupun hisab dan hisab, ada yang pakai kaidah yang penting wujudul hilal. Ini yang dipakai Muhammadiyah. Makanya Muhammadiyah langsung Rebo sudah. Loh, kata yang memakai 2 derajat, ini masih 0, misalnya ya. Loh enggak, saya memakai yang wujudul hilal, yang penting selisih. Ya. Jadi karena beda kitab, karena beda kaidah, ya ada 3. Yang ketiga, hisab dan hisab itu bisa beda karena juga sama dengan ru'yah tadi, beda daerah. Apakah dengan hisab yang sama saya nggarap terbenamnya Pasuruan dengan nggarap terbenamnya Banyuwangi sama? Nah, tidak sama. Saya ahli hisab, tapi saya pulang ke Aceh, nggarap jadwal terbenamnya Aceh, apakah sama dengan terbenamnya Banyuwangi? Nah, tidak sama. Jadi hisab dan hisab bisa beda, 1 karena beda kitab, karena beda kaidah wujudul hilal 2 derajat atau 3 derajat, mungkin juga karena beda tempat. Tapi kesimpulannya semua baik hisab dan hisab, ru'yah dan ru'yah, hisab dan ru'yah boleh beda. Berarti kan boleh kan tadi ya? Boleh beda, tapi bedanya itu hanya 2 hari, sekarang dan besok. Kalau ada beda kok sampai 3 hari, oh sing garap hisab kepilengen niku. Ya, ngantuk garap hisab. Sampean riyajane kapan? Rebo. Dekku kok Sabtu ya lah.
Tidak bisa. Apalagi selisih 5 hari. Orang sini garapan hisapnya Rebo, iso Jumat wis riyo. Nelpon dhisik nang Gusti Allah. Ya sudah ya, bisa difahami. Ya. Jadi kalau ada beda, pasti kalau ada beda yang benar Rebo dan Kamis. Itu beda benar. Ya. Walaupun satu rumah beda, tidak masalah. Suaminya sampai nopo Rebo, bener. Sampai nopo, aku Kamis. Kalau tidak ada, nanti tidak ada isbat. Kalau nanti ada isbat, wajib sama. Kalau tidak ada isbat, itu boleh 2. Kalau ada isbat wajib 1. Nih, demikian. Apa masih ada yang kurang jelas? Nih. Iya, ada abuk, iya. Ada abuke, ada naksabandi. Itu di luar metode ahlus sunnah wal jamaah. Nggih, ndak bisa. Ada yang itu nandai air laut, ndak bisa. Jadi metode yang diperbolehkan dalam fikih kita ahlus sunnah wal jamaah itu hanya ru'yah dan hisab. Itu. Selain itu abuge, naksabandi itu biasanya selisih berapa hari itu? 3. Itu bukan metode kita. Apalagi metode nilpun Gusti Allah itu bukan metode kita. Amin. Ya. Jadi kalau tidak ada isbat pasti 2 macam dan sama-sama boleh. Loh terus kalau ada 2 gitu itu pasti kan istiqmal itu kan pemerintah kan ya. Pemerintah itu karena kalau ada ru'yah baru saya isbat ada hakim. Kalau tidak ada ru'yah ya nambah 1. Itu tugasnya hakim. Tugasnya menteri agama. Tidak boleh menteri agama tidak ada ru'yah. Wah, kita tetapkan pakai hisabnya. Tidak boleh. Fikih tidak memperbolehkan. Gitu. Jadi kalau ada isbat wajib ikut semua. Nah sekarang kalau 2 hari rayanya pemerintah kok istiqmal nanti ini. Bagaimana? Kan dipersilakan yang Rebo. Iya, itu dalam kitab Fatwa Kubro. Kalau ada 2 hari raya, pemerintah kok di belakang. Yang pakai hisab atau ru'yah tapi liar gak laporan gak diterima. Itu silahkan berhari raya tapi sembunyi. Tidak boleh masjidnya tak gawe dhisik ya, tidak boleh. Jadi harus hari raya tapi sembunyi. Nanti sholatnya diqodoi besok bersama dengan yang hari raya di belakang. Akhirnya kebersamaan itu tetap. Ya, tak apa-apa. Sholat id diqodoi itu boleh. Yang enggak boleh itu sholat id 2 kali. Ya, karena pemerintah itu kemis, akhirnya yang hisab riyo dhisik, ya. Riyo dhisik masjid dipakai. Itu yang enggak benar. Enggak benar.
Akhirnya Kemis hari raya ketemu imam, Ustadz jenengan kemarin kan sudah khutbah, saya kok khutbah mana? Lah Ustadz tidak bener ini. Nah bener, tidak boleh 2 kali. Atas nama apa sholat yang kedua? Ya. Okay. Jadi kalau ada istiqmal yang hisab dipersilahkan mendahului, tetapi dalam fatwa kubro seharusnya sembunyi dulu, nanti sholat idnya bersamaan. Ya. Akhirnya serentak. Nggih, ngaten ya. Nah, cukup ya. Nggih. Nggih. Oh iya. 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 Iya, betul. Makanya teman-teman yang umroh puasanya diawali Senin, sekarang pulang ke sini kan dipoyoki. Sampai niki malam ganjil apa ganep saiki kan. Iya ya opo Lailatul Qadarku kan. Jadi gini, ini kan babnya ihtiyat. Jadi tadi itu babnya berhati-hati. Sedangkan Lailatul Qadar itu kan rahasia Allah. Rahasia Allah tidak kita ketahui apakah di malam genap ataukah di malam ganjil. Ya. Jadi bisa yang kebanyakan malam ganjil, tetapi juga bisa terjadi di malam genap. Jadi tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah karena ini babnya ikhtiyat. Ya, walaupun kita kan ikhtiyatnya seperti ini. Nah, terus Lailatul Qadar, walaupun 22 ya kita nggak tahu, 21 juga tidak tahu. Nih. Tetapi pasti dapat Lailatul Qadar kalau tarawihnya jangkep, pasti kena. Ya. Nah, tarawihnya lengkap, pasti kena Lailatul Qadarnya. Nah, jadi tetap tidak kita ketahui. Ya. Kecuali kalau pasti Lailatul Qadar itu ganjil. Ya. Lailatul Qadar tanggal 17 juga pernah. Ya. Ganjil mayoritas ganjil. Genap juga pernah. Makanya di dalam kitab itu seluruh Ramadan itu ada kemungkinan Lailatul Qadar. Karena itu rahasia Allah. Tetapi hadis Rasulullah taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir. Bersungguh-sungguhlah dalam mencari Lailatul Qadar di 10 hari yang terakhir, karena itu kebanyakannya di 10 hari terakhir. Nggih, ngaten. Cukup ya. Ya. Doa. Iya, demikianlah disimpulkan sendiri. Disimpulkan sendiri. Tapi yang jelas saat kita menetapkan awal bulan, kita harus mengacu hadis Nabi, fakduruhu atau fakmilu. Gunakan ilmu hisab, dan ilmu hisab itu tidak boleh bertentangan dengan ru'yat. Kalau ru'yat menetapkan, maka hisab itu harus mengikuti. Begitu juga ya. Karena antara hisab dengan hisab bisa berbeda, antara ru'yat dengan ru'yat juga bisa berbeda. Yang paling penting kita harus memperhatikan isbat atau penetapan dari pemerintah, begitu nih. Masyaallah hadirin rahimakumullah, para sedaya ingkang kula mulyakaken, matur nuwun Kyai penjelasan yang luar biasa. Kami dari seksi atau koordinator dakwah khususnya pengajian Ramadan tahun ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
atas kebersamaan panjenengan semuanya, sabar nih, mulai sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjut dengan majlis taklim sampai syuruk. Walaupun rotok ngantuk didik-didik, tapi saya lihat luar biasa semangatnya ya. Mulai awal Ramadan sampai terakhir gak berubah saya lihat ini, baik semangat atau jumlahnya. Oleh karena itu matur nuwun sangat nggih atas perhatian panjenengan semuanya dalam mendukung kesuksesan dan kelancaran Sekti Dakwah terkait dengan pengajian Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan semangat atau kesolihan amal yang panjenengan lakukan dipun teramikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan panjenengan semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah supaya bisa menyelesaikan puasa yang tinggal 1 hari ini, dan mudah-mudahan kita selalu berbahagia saat menyambut 1 Syawal pada tahun ini. Amin amin Allahumma amin. Dan semoga kita selalu dipanjangkan umur sehingga bisa sehat, panjang umur sehat walafiat, sehingga bisa bertemu kembali Ramadan dan Syawal pada tahun-tahun yang akan datang. Amin amin Allahumma amin. Mugi-mugi ingkang saged kula aturaken untuk lebih barokahnya nggih, monggo ditutup kali doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ni'ma wa ikamatan rabbana alhamdu wa jinnu wa alim sultan wa sallallahu wa ala Muhammad. Allahumma hamdi bil qulubi wa du'a wa afiyatil abdan wa shifaa'i wa ramsad wa di'aqud arwah wa idha al-habibu syafi'il ila wa rujuu ala alihi. Rabbana anfa'na ya Allah, Rabbana anfa'na ma 'allamtana, Rabbana anfa'na ma 'allamtana, Rabbana anfa'na ma 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih lana qurabati lana fi dina ahli al-kutub min sabakar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akira bi ridha minka diyun wa qti anna jami'atul qabla anta rasul waghfir wa tur anta makr anta qurban tatar waghfir anta qurban tatar. Allahumma hdina bi hudak, Allahumma hdina bi hudak, Allahumma hdina bi hudak waj'alna min ridhak wa la taj'alna min khalafa amraka wa 'asaka wa la tuwallina waliyan siwak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma ya Allah, Allahumma aitu alina Ramadan sinin ba'da sinin wa man ba'da wa lam yuhib al-ghadul jalali wal ikram. Allahumma ya Allah, ij'al jam'ana hadha al-marhuma, ij'al jam'ana hadha jam'ana hadha tafarruquna bi fadlika wa la taj'al fina wa la mu'ana shakiyan wa la mahruman wa la matrudan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ya Allah وجعلنا وإياكم الواعدين الفائزين المقبولين المرزوقين الموفقين خير العباد خير برحمتك الواسعة آمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتعلمنا يا الله وتربيحنا وتسبيحنا وقراءتنا من القرآن الكريم وتمم تكفيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا وأننا أسرفنا على الله أسرفنا وتب علينا توبة كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الرؤات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلال ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. آمين ربي أسمى فضل وجود من لا باكتساب مثله فضل وجود من لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نوضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه التحبي وآله وصحبه عدد ذش صحبي. الحمد لله في الفتنة لا تقل ولا حول ولا قوة إلا بالله لا تقل ولا حول ولا قوة إلا بالله لا تقل ولا حول ولا قوة إلا
Wassalamualaikum Alhamdulillah rabbil warahmatullahi alamin. wabarakatuh.